Permasalahannya itu spakbor sama ban itu miring. Jadi gas center ya, gas sejajar. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue Ismatur Rahman, cuy. Pada kali ini gue mau sedikit mecahin permasalahan pada sepeda motor gue, pada Astra gue. Ban sama spakbornya itu miring, cuy, gas center. Harusnya gitu, ini misalkan ban, ini misalkan spakbor, harusnya itu rata gini, tapi ini gini. Nah, apa penyebabnya itu? Penyebabnya bisa juga spakbor itu udah jelek, spakbor itu lokal, terus penyetelan Astranya gak benar, swing arm bosnya itu udah hancur, rangka bisa aja habis jatuh, jadi gak bener, jadi miring. Nah, tapi gue belum tahu nih motor gue itu permasalahannya apa, karena setahu gue itu motor gue selama dipegang oleh gue gak pernah jatuh. Lalu bos armnya, sedikit gue juga bos arm itu udah pernah ganti baru. Penyetelan as rodanya kurang tahu tuh, kalau penyetelan as roda bisa aja yang ini kencang ya ini enggak, jadi miring. Dan juga bisa juga di spakbornya. Daripada kita bingung, mending kita langsung ke TKP, bongkar langsung. Nah cuy, jadi permasalahannya pada motor gua itu spakbor belakang sama ban itu gas center tuh miring. Gue juga baru sadar lihat spakbor ini kok miring, jadi enak dilihatnya. Permasalahannya ini biasanya nggak tahu dari spakbor ataupun swing armnya. Bisa juga ini swing arm dulunya bekas dipakai jatuh, dan rangka pun bisa juga ngaruhin. Tapi biasanya sih ini penyetelan yang ini nih. Nah, stud ini biasanya nggak kurang benar ngepasinnya. Jadi gas center gini, tapi ini kayaknya bukan dari itu. Soalnya semuanya udah benar ya. Ini udah dari 1, 2, 3, 4. Nah, dari sininya sama ini, sama yang ini. Satu, 2, 3, 4. Kan udah sama ya. Berarti permasalahannya bukan dari sini. Terus swing arm, kalau swing arm sih gue buat gue tahu ya. Soalnya pas beli baru motor ini, udah beli second, gak tahu dulunya udah dipakai jatuh ataupun gimana. Nah, tapi ini kok gini ya, daripada kita bingung kita langsung cek aja. Berarti kita bongkar cover sisi kanan dulu, terus spakbor kita bongkar semuanya aja biar kelihatan apa masalahnya. Oke cuy. Oke cuy, sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang yang pertama buat nonton video ini. Setelah bagian lepas, kita bongkar bagian cover kanan kiri dan lebih jelas. Yaps, cover kanan kiri udah terbuka. Sekarang giliran spakbor kita buka biar ketahuan penyakitnya dari mana. Penyakit spakbor dan ban itu miring. Nah, ketika udah dibongkar gini, udah ketahuan penyakitnya. Udah tadi udah kabrik, dibuka spakbor juga, dan ternyata gua kurang teliti pas ini nih. Ini ada bagian patah ini dulu nih. Ada bagian patah di lem. Oh, jadi oblak. Pantesan ini kelihatan ininya. Ngeri, tapi kalau di ini masih tetap juga sih. Oh iya, ini permasalahannya sih di spakbor. Tadi pas gue mau ngencengin ini,
keinget gue ini patah. Jadi emang permasalahan yang kayak gini bisa juga disebabkan oleh spakbor cuy. Biasanya patah di sini atau bautnya kendor atau bautnya hilang. Oke, spakbor dilepas karena tinggal ngecek. Nah, biasanya rangka bagian sini sama ban itu harusnya center. Ini kurang center dikit, tapi ini kurang center dikit. Tapi udah cukup sih, segini udah cukup. Ini kayaknya di bagian penyetelan juga, bagian itu penyetelan as roda kurang bagus. Tapi tadi lihat di spakbor jauh banget miringnya. Berarti penyakitnya itu di spakbor dan juga ini. Bisa jadi rangka sih. Kayaknya aman ini, bagus, gak ada yang keropos. Swing arm juga aman ini. Nah, kalau kalian nemuin bos swing arm udah jelek, ya itu juga bisa jadi penyebabnya si ban dan spakbor itu miring. Tapi kalau lihat dari ini sih kayaknya penyakitnya itu dari penyetelan as roda dan juga spakbor. Ininya udah patah, jadi bautnya kendor. Nah, harusnya gini kan kenceng ya, bautnya kendor sebelah, baut yang ininya kendor sebelah, tapi yang ini masih ada, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi miring kayak gini. Kita tinggal perbaiki aja bagian sini, atau bisa juga diganti sih. Tapi ini kayaknya masih bagus, masih bisa diperbaiki. Oke cuy, ternyata penyebabnya benar dari spakbor. Tadi gue udah bikin kawat di sini buat kencenginnya, karena bagian situnya patah, jadi gue akalin pakai kawat. Dan setelah gue lihat ternyata udah rapi, udah bagus, udah lurus. Nah, jadi hasilnya itu arem bagus, rangka bagus, dan penyakitnya dari spakbor doang. Nah, sekarang kita tinggal pasang lagi cover-covernya. Sip. Nah, itu tadi cuy permasalahannya. Ternyata permasalahan di motor gue itu di bagian pengencangan spakbornya itu udah patah. Jadi dulu itu sempat gue akalin pakai kawat. Nah, gue udah lupa tuh ternyata yang itunya itu udah nggak kencang lagi, udah kendor ya cuy. Tadi setelah gue pakai kawat lagi, dibenerin lagi, udah center lagi. Kirain gue itu dari bos arm atau rangkanya yang miring cuy, tapi ternyata enggak. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu jangan panik dulu cuy, karena mungkin aja permasalahan sepele. Tapi ya kalau spakbor udah bagus, penyetelan udah bagus, bisa jadi bos arm ataupun rangka. Nah, kalau menurut gua sih cuy, kalau daripada lu pada ngepres rangka itu belum tentu bener, harus bongkar mesin, turun mesin, bongkar segalanya. Kalau ini saran gua, kalian cari aja rangka second ya yang masih bagus, kalian tinggal ganti rangka. Kalau saran gua sih, kalau yang ada keropos juga misalkan, kalau itu mending gua sih ganti rangka aja. Kalau menurut gua sih cuy, itu sih tergantung dari selera kalian. Ya mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari rasa bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, ada yang belum tahu bisa jadi tahu. Oke cuy, thank you.